Bab 89. Permintaan sang istri. Vera mendorong pintu ruangan yang terdapat mama dan juga dedinya sedang dilepaskan selang infus dari tangan keduanya. Vera melangkah masuk, langsung menghampiri sang mama. Bagaimana keadaan mama? Maafkan Vera ya ma, baru sekarang Vera jengukin mama lagi. Ucap Vera langsung memeluk Rina. Tidak apa-apa nak, bagaimana keadaan suami kamu? Tanya Rina mengelus kepala Vera. Mas Davien sudah siuman ma, dan dia juga sembuh, hanya perlu istirahat dan minum obat untuk bekas jahit di lengannya. Jawab Vera, wanita dua anak ini bangun, lalu dia duduk di samping Tan. Diwan. Dedi, maafkan Vera telat jengukin Dedi. Sekarang gimana keadaan Dedi? Tanya Vera yang juga sedang memeluk sang Dedi. Tidak apa-apa nak, Dedi sudah sehat. Terima kasih kamu telah menyelamatkan Dedi sama mama, dan maaf gara-gara kami, suamimu harus masuk ke rumah sakit. Pintaten. Diwan sambil mencium kepala putri semata wayangnya. Jangan bicara seperti itu Dat, Vera ikhlas. Dan Vera yakin Mas Davien juga ikhlas membantu Dedi. Jawab Vera, dia menyandarkan kepalanya di dada sang Dedi yang masih terbaring di atas ranjang pasien. Oh ya, bagaimana dengan Roy? Tanya Tan. Diwan, membuat kepala sang putri mendongak. Di lain tempat, tepatnya dalam rumah di tengah hutan yang disebut markas, seorang pria paruh baya sedang merintih menahan sakit karena siksaan demi siksaan yang diberikan oleh Irfan dan anak buahnya. Begitupun dengan orang kepercayaan Roy, mereka berdua sama-sama mengadu nasib. Roy melihat tangannya sudah sangat memprihatinkan, jari jemarinya sudah dipotong entah dibuang kemana. Roy mengalihkan pandangannya saat mendengar suara langkah kaki memasuki ruangan tempat dirinya disekap. Bagaimana bos, apa yang kita lakukan untuk orang-orang ini? Tanya anak buah Irfan. Tuan Davien sudah sadar, sekarang potong setengah saja jemarinya. Tukas Irfan memberi perintah. Baik bos. Dan para anak buah itu pun langsung melaksanakannya. Ahek, ahek. Jeritan Roy dan anak buahnya bagaikan alunan nada indah di telinga Irfan. Lepaskan aku Brengs Asteriska, kalian lihat saja, aku akan membalas kalian semua. Ahek. Umpat Roy seraya menjerit tanpa diperdulikan oleh Irfan. Dasar. Meskipun tua tapi tetap masih pendendam. Gumam Irfan yang duduk di kursi kebesaran sambil menyalakan sebatang rokok dan menghembuskan asapnya ke atas. Malam hari, Vera sedang menyusui Shakira, sedangkan Shakir sedang menatap wajah sang papa yang sedang menggendongnya. Apa sayang, kenapa melihat papa seperti itu? Kamu kagum ya karena ketampanan papa yang sangat memukau ini. Ujar Davien sambil menowel hidung kecil putranya. Seolah mengerti dan jengah dengan sikap kepedan sang papanya, Shakir langsung membuang pandangannya ke lain arah, dengan mata yang turut memalas, dan itu pun mengundang gelak tawa kedua orang tuanya. Yah, dia langsung memalingkan wajahnya sayang, males ya nak dengar celoteh papa yang selalu memuji dirinya sendiri. Tukas Vera seraya tertawa. Sayang, kamu beneran anak papa kan? Tanya Davien pada anaknya itu. Kenapa kamu sepertinya bermusuhan dengan papa? Lanjut Davien lagi, tiba-tiba Shakir langsung tersenyum, tangan dan kakinya terangkat ke atas. Davien gemas langsung memasukkan tangan mungil bayi gembul ke dalam mulutnya. Setelah menidurkan si kembar, Vera kini berganti menyuapi bayi besarnya. Ayo papa bayi makan yang banyak biar cepat sehat. Ujar Vera sambil menyodorkan sendok yang berisi nasi di hadapan mulut suaminya. Sayang, kamu memperlakukan aku seperti bayi saja. Protes Davien. Vera langsung tertawa dan menarik gemas hidung mancung suami bucinnya itu.
Kan kamu juga bayiku yang ketiga. Tukas Vera yang semakin membuat Davien cemberut. Kamu lihat saja bagaimana bayi besarmu ini akan memberikan bayi yang banyak untukmu lagi. Kalau banyak-banyak kamu saja yang mengandungnya. Tukas Vera dengan mimik wajah protes. Emang kamu gak malu jika perutku yang seksi ini membuncit? Tanya Davien dengan gelak tawanya, membuat Vera yang turut membayangkan pun ikut tertawa. Sedang asik tertawa, tiba-tiba pintu ruangan dibuka, dan terlihatlah Aldi dan juga Ricky yang baru masuk, disusul oleh Rina dan juga Ten. Diwan. Davien langsung memasang wajah memalas saat melihat rupa dua sahabatnya yang baru datang. "Hi bro, gimana keadaan lu? Gue sangat shock mendengar lu dirawat di rumah sakit. Soalnya kan belum ada sejarah Tuan Davien Wilmar si macan Asia harus dirawat rumah sakit karena tertembak," ujar Aldi panjang lebar sambil meletakkan keranjang buah begitu besar yang dia bawa untuk sahabatnya itu. "Iya Vien, aku kira kamu masih kuat seperti dulu," timpal Ricky ikut meledek Davien. Davien langsung menatap bengis terhadap sahabatnya yang baru datang itu. "Kalian pikir apa? Aku juga manusia." Tukas Davien menyangkal ucapan Aldi dan Ricky. Iya, ternyata kamu memang belum bisa membuang sifat cuek dan pemarahmu," imbun Aldi lagi. "Diam. Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini?" tanya Davien dengan ketus. "Biarpun begini kamu kan tetap sahabat kami, dan selaku kami orang peri kemanusiaan, jadi kami harus menjenguk sahabat kami yang sedang lemah tak berdaya," jawab Aldi cepat, memancing emosi Davien. "Apa kamu bilang? Idak berdaya, sini kamu kalau berani," imbun Davien berapi-api. Vera hanya menggeleng kepala, dia pun bangun meletakkan piring bekas makanan suaminya, lalu mengajak orang tuanya untuk duduk di sofa. "Ma, duduk di sana saja yok," ajak Vera memegang pundak sang mama. "Sebentar nak." Rina melepas tangan Vera dengan begitu lembut, kemudian wanita paruh baya ini pun mendekati ranjang sang menantu. "Bagaimana keadaan kamu nak?" tanya Rina kini berdiri tepat di samping brangkar Davien. "Aku sudah sehat ma, mama gimana? Apa ada yang masih sakit?" tanya Davien balik. "Mama sama papa juga sudah sehat nak," jawab Rina. Ten. Diwan pun ikut mendekat. Aldi dan Ricky berdiri di sebelahnya lagi. "Nak, terima kasih karena kamu telah menyelamatkan kami, dan maaf gara-gara kami, kamu harus terluka," pinta Ten. Diwan merasa tidak enak pada menantunya itu. "Iya nak, kalau kamu tidak ada entah bagaimana keadaan kami," timpal Rina juga turut berterima kasih kepada Davien. "Ma, Pa, Davien mohon jangan seperti itu, Mama dan Papa juga orang tua Davien, jadi sudah kewajiban Davien untuk menyelamatkan kalian. Dan maaf, jika Davien telat datang ke sana," jawab Davien. Rina langsung meneteskan air mata mendengar ucapan dari menantunya itu. "Terima kasih nak," ucap Rina lagi. Vera ikut tersenyum dan terharu, suami yang dulu cuek, dingin, kejam dan mempunyai mulut pedas, kini menjadi seseorang yang Vera banggakan dan syukuri karena hidup bersamanya. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau menakdirkan dia menjadi imamku, dan terima kasih karena telah mengubah sikap dan perilakunya," batin Vera. "Bro, cepat sembuh. 2 minggu lagi gue mau nikah," ujar Ricky menggantikan suasana yang terasa canggung. "Sama siapa? Memang ada yang mau sama orang yang memiliki wajah pas-pasan?" tanya Davien. Ricky langsung melotot, "Ya dengan Yayang Rani lah, biarpun pas-pasan seperti ini, tapi banyak wanita yang ngiler melihat wajahku ini," ujar Ricky dengan sombongnya. Vera yang mendengar itu pun bangkit dan mendekati Ricky. "Kak,
Kamu beneran mau nikah sama Rani? Tanya Vera antusias. Ya beneran lah, tanya saja sama Rani. Wah, selamat Kak. Vera ingin menyalami Ricky, namun tatapan membunuh dari suaminya menghentikannya. Iya makasih Ra, doakan saja supaya semuanya lancar ya. Jawab Ricky dengan senyuman begitu lebar, dari wajahnya bisa digambarkan akan kebahagiaan yang dia rasakan. Tapi berbanding terbalik dengan Aldi, Vera yang melihat wajah Aldi langsung murung pun bertanya. Kak Aldi kapan nih nikahin Tania? Tanya Vera. Aldi langsung murung, membuat Vera, Davien dan Aldi mengerutkan keningnya. Kenapa Kak? Tanya Vera. Entahlah, Tania salah paham sama aku. Jawab Aldi dengan nada sedih. Kok bisa? Ucap Vera. Apa ini gara-gara? Ricky menggantung ucapannya, dan Aldi paham apa yang dimaksud oleh Ricky langsung mengangguk. Iya, Mona sengaja menemui Tania, dan entah apa yang dia katakan hingga membuat Tania marah dan tidak mau menemuiku lagi. Tukas Aldi. Makanya bro jadi cowok itu harus setia, jangan setiap ada perempuan cantik lu deketin, kan ribet urusannya. Tukas Ricky memberi nasihat, tapi dianggap ledekan oleh Aldi. Jadi Kak Aldi duain Tania? Tanya Vera tampak tidak suka. Ya enggak lah, dulu iya aku tuh playboy Raja Buaya, tapi setelah mengenal Tania, gue sudah tobat dan hanya setia pada dia seorang. Jawab Aldi lagi. Lalu Mona. Dia itu wanita yang pernah menjadi gebetanku, tapi kami tidak sampai berpacaran karena pada saat aku melihat Tania hatiku langsung merasakan hal aneh, dan ternyata itu cinta. Aku meninggalkan Mona dan mengejar Tania, cintaku. Jelas Aldi membuat Vera mengangguk. Nanti aku coba bilang sama Tania ya Kak. Makasih Ra. Saat ini semua sedang duduk di sofa, karena Davien sedang menelepon seseorang. Bagaimana dengan dia? Tanya Davien pada orang seberang. Dia masih hidup Tuan, saya apakan dia, apa saya bunuh saja? Tanya orang itu yang ternyata adalah Irfan. No, itu urusan mertuaku dan juga istriku. Baik Tuan. Hari ini ruangan tempat Davien dirawat tampak penuh, semua ibuk-ibuk datang untuk membawa pulang Davien setelah dinyatakan sembuh. Semua keluarga berkumpul di sana termasuk Mama dan Papa Intan. Vera membereskan pakaian yang dia bawa ke rumah sakit selama suaminya dirawat. Kedua bayi gembulnya diambil alih oleh nenek dan oma mereka. Vero siap siaga membantu Davien, namun papa dari bayi kembar itu hanya ingin dipapah oleh sang istri tercinta. Vera memberikan barang tersebut pada Vero, dan dia pun membantu suami bucinnya itu turun dan berjalan keluar. Sayang, apa kamu tidak bisa berjalan? Tanya Vera sembari meletakkan tangan kekar Davien di kedua pundaknya. Enggak sayang, sakit. Rengek Davien. Vera hanya mengangguk, mereka pun keluar dari dalam ruangan menuju mobil. Dasar bos lebay, yang kena tembakan tangan bukan kakinya. Lagian biasanya kalau luka seperti itu sehari dua hari sudah sembuh, bilang saja ingin dimanja oleh Vera. Dasar modus. Umpat Vero dalam hati, padahal tangannya juga tidak lepas di pinggang Intan. Vero, jangan suka mengumpatku di dalam hati. Hardik Davien sambil terus berjalan. Semua orang menatap ke arah Vero yang hanya berwajah datar termasuk sang istri yang berada dalam pelukannya. Apa? Kenapa dia tahu kalau aku sedang mengatai dirinya? Apa setelah koma dia sudah bisa membaca isi pikiran orang lain? Lanjut Vero membatin. Sudah kubilang jangan mengataiku. Ulang Davien lagi. Tidak Tuan. Jawab Vero sopan. Oke, harus diam. Sambung dalam hatinya lagi. Sampai di parkiran, mereka langsung masuk ke dalam mobil. Vera dan Davien duduk di belakang,
sedangkan Vero dan juga Intan duduk di depan, sedangkan orang tua mereka menaiki mobil masing-masing. Mobil pun melaju, hanya 30 menit mereka sudah sampai di kediaman Wilmar. Setelah Vero menghentikan mobilnya, Vera membuka seat belt lalu membuka pintu mobil ingin keluar. Setelah dia keluar, Vera ingin mengitari mobil untuk membantu bayi besarnya turun, tapi naas malah dirinya yang kesandung dengan kaki kiri hingga membuatnya tersungkur ke depan. Davien yang melihatnya pun buru-buru membuka pintu mobil lalu keluar, kemudian dia pun langsung berlari mengitari mobil dan membantu sang istri untuk bangun. Intan dan Vero juga ikut turun karena khawatir dengan Vera. "Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu tidur sini, kan kita sudah sampai di rumah?" ucap Davien sambil membantu Vera untuk bangun. "Siapa juga yang mau tidur di sini, hanya tidak sengaja kakiku kesandung dengan kakinya lagi." Timpal Vera menyangkal ucapan sang suami. "Lalu kenapa kamu berlari, bukannya kakimu masih sakit?" tanya Vera membuat Davien melongo. Sejurus kemudian ayah dari bayi ini langsung memasang wajah tercengirnya. "Aku hanya khawatir padamu sayang, makanya rasa sakit di kakiku hilang seketika," jawab Davien. "Tuh kan, hanya modus." Vero kembali membatin. Vera hanya acuh, dia pun kembali membantu Davien untuk masuk ke dalam rumah. Mobil yang membawa Ni, Andin dan juga Rina pun sampai. Keempat orang tua Davien dan Vera pun ikut masuk ke dalam. Vera meletakkan Davien dengan pelan pada sofa di ruang keluarga, kemudian dia mengambil Syakir dan Syakira untuk menidurkan keduanya di kamar mereka. "Aku akan menidurkan si kembar dulu, aku akan kembali. Intan, bantuin aku bawa Syakir," ajak Vera. Dia mengambil Syakira dalam gendongan sang mertua. Intan langsung bangkit dan turut mengambil Syakir dalam gendongan Rina. "Tidur yang nyenyak ya cucu nenek," ucap Rina sambil mencium pipi gembul cucu pertamanya itu. "Bi, tolong buatkan kopi sama teh untuk mereka ya. Untuk Mas Davien, biar Vera sendiri yang akan membuatnya setelah menidurkan mereka," celetuk Vera pada Biaini. Lalu mereka pun melangkah masuk ke dalam lift setelah diangguki oleh Biaini. "Ma, Pa, Roy masih di markas saya, Irfan dan anak buahnya yang menjaganya." Davien bersuara mulai membicarakan sesuatu yang serius. "Kenapa kamu tidak langsung menyuruh Irfan untuk membunuhnya Vien?" tanya Ten. "Andre. Yang bermasalah dengan dia adalah Papa, Mama dan juga Vera. Jadi Davien serahkan semuanya pada Mama dan Papa, Dad," jawab Davien. Jika menyangkut hal seperti ini, Davien memanglah sangat bijak. "Terima kasih nak, tapi mungkin kami akan melepaskan dan memaafkan dia," ujar Ten. "Diwan, dia tidak ingin menjadi orang yang pendendam. Dia berpikir jika dia membunuh Roy, apa bedanya dia dengan kakak yang ternyata adalah kakak angkatnya itu. Tapi menurutku, lebih baik Papa memikirkannya lagi, toh dia juga bukan kakak kandung Papa, lagian belum tentu dia bisa berubah," jawab Davien yang membuat Ten, Andre dan Ni, Andin terkejut. Mereka memang belum mengetahui kebenarannya. "Jadi dia bukan kakak kandung kamu Diwan?" tanya Ten. Andre. "Ten." Diwan menggeleng. Dia juga sedikit terkejut karena Davien mengetahuinya, sedangkan dia belum memberitahu kepada menantunya itu. Tapi dia ingat lagi, siapa orang yang menjadi menantunya itu. "Dia kakak angkat, karena Papa dulu memungut dirinya dari jalanan," jawab Ten. Diwan. Ten. Andre menggeleng kepalanya, "Pantesan sifatnya sangat jauh berbeda denganmu." Tukasnya lagi. Para wanita hanya diam dan menyimak. Biaini tiba dengan membawa nampan berisi kopi, teh dan beberapa cemilan lalu meletakkan pada meja sofa di depan mereka.
Disusul Vera dan Intan yang sudah menidurkan si kembar. Bahas apaan nih, kok serius banget? Tanya Vera yang langsung duduk di dekat Davien, sedangkan Intan tentu saja di dekat Vero. Sudah tidur mereka? Tanya Vero sambil tangannya mengelus kepala Intan. Sudah husband. Kami sedang membahas masalah Paman Roy sayang. Jawab Davien. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk pria itu? Tanya Vera lagi. Aku serahkan semuanya pada kalian, dan papa bilang ingin memaafkannya. Jawab Davien. Iya nak, tidak baik kalau kita menyimpan dendam, jika dia sudah salah, maka kita yang harus memaafkannya. Imbunten. Diwan. Kalau seperti itu Vera ikut saja ma, dat. Tukas Vera, baginya apapun keputusan kedua orang tuanya itulah yang terbaik. Baik, besok aku akan ke sana untuk melihatnya. Timpal Davien lagi. Aku ikut. Pinta Vera. Tapi, aku ikut pokoknya. Lagian kamu juga belum pulih total, aku tidak ingin kamu kenapa-napa. Ucapan Davien langsung terpotong oleh Vera. Akhirnya Davien mengangguk mengiyakan permintaan sang istri.